dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kimia tentang materi atau mekanika kuantum. Perkenalkan, nama saya Lulu Atifah dari absen 13. Saya Rika Ayelia dari nomor absen 26. Saya Rizky sama Palestina absen 12. Saya Yudi Matika Sari absen 34. Saya Herina Gunani dari absen 20. Saya Ahmad Gunasa absen 2. Saya Muhammad Ranudo absen 18. Oke, sekian perkenalan. Di sini kita akan menerangkan pengertian teori atom menurut para ahli. Yang pertama yaitu kita akan menerangkan Louis Victor de Broglie. Nah, Louis Victor de Broglie ini mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat pada gelombang yang membuat berlakunya hukum gelombang. Nah, teori de Broglie ini menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom tidak hanya memiliki sifat klasik seperti posisi dan momentum, tetapi juga memiliki sifat-sifat kuantum seperti gelombang dan frekuensi. Yang kedua yaitu teori Werner Heisenberg. Lalu yang kedua yaitu mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atau mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan yang dikenal dengan asas ketidakpastian. Hal tersebut yang membuat elektron yang mengelilingi inti jaraknya dari inti cuma dapat ditentukan melalui berbagai kemungkinan saja. Yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger. Ahli yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Erwin Schrödinger juga mengatakan mengenai kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, dan yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruangan yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan elektron. Pada intinya, Schrödinger berpendapat bahwa elektron tidak hanya memiliki sifat partikel, tetapi juga sifat gelombang. Karena ada batas fundamental untuk beberapa akuratika dapat mengetahui sifat-sifat suatu partikel secara bersamaan. Nah, jadi meskipun kita bisa menggunakan mekanika kuantum untuk menghitung probabilitas keberadaan elektron di suatu tempat atau dengan momentum tertentu, asas ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa selalu ada batasan yang fundamental dalam presisi pengukuran simultan dari dua sifat tersebut. Ya gitu. Itu ya Mbak ya. Makasih Mbak ya. Kelompok 3. Kan tadi kekurangan itu. Iya. Kan ada diterapkannya secara eksak itu. Jelaskan apa itu? Misal itu secara pasti. Jadi misalkan kok. Ya enggak, terus itu coba lihat kekurangan tadi ayah. Mendel kayak. Dilakukan secara pasti untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Jadi mekanika kuantum ini hanya dapat diterapkan secara pasti. Mengapa ada teori atom tidak menjelaskan pendapat absen 7 Pak. Kan tadi dijelaskan oleh Zulmi ada spin elektron.
Nah, spin elektron itu apa? Jadi pertanyaan dari ini, mengapa pada teori atom Bohr tidak mampu menjelaskan pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen? Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan fenomena ini. Yang pertama yaitu model planetar yang sederhana. Teori Bohr menggambarkan elektron mengorbit inti atom seperti planet mengelilingi matahari pada lintasan melingkar yang sudah pasti. Yang kedua yaitu tidak memperhitungkan spin elektron. Spin elektron memberikan momen magnetik yang berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Interaksi ini menyebabkan terpecahnya tingkat energi elektron yang tidak dapat dijelaskan oleh model Bohr. Terus yang terakhir yaitu keterbatasan dalam menjelaskan atom yang lebih kompleks. Oke, sekian jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Spin elektron ini loh. Elektron itu memberikan momen magnetik yang berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Spin elektron ini kalau ke atas berarti berlawanan dengan jam. Pokoknya dengan searah. Pas ya, Pak sudah ya Pak. Pak sudah ya Pak ya. Oh, sudah ya, nggak menerima pertanyaan lagi. Oh, oke, kita mau penutupan. Jadi itu tadi presentasi dan penjelasan dari kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.